Selamat datang di BTS, Best Trade System. Ini adalah tempatnya The Real Money Machine, di mana Anda bisa menggunakan CryptoBot yang bisa Anda gunakan langsung di exchanger Anda dengan skema partnership yang sangat menarik dan dahsyat di BTS ini. Mari kita bedah plan kita hari ini. Pada video ini semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang ada di BTS dan bagaimana metode dan skema di BTS ini. Pada set slow ini saya akan membaginya dalam 4 menu, di mana satunya adalah background. Saya akan berbicara kenapa harus di cryptocurrency kita melakukan investasi maupun trading. Yang kedua adalah BTS Bot, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja robot kripto BTS ini. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang partnership project yang dimana membawa Anda ke jalan kesuksesan. Dan terakhir saya akan memberikan ilustrasi pendapatan Anda yang berpotensi yang sangat besar bagi Anda sendiri. Dan mari kita mulai. Latar belakang, kenapa kita harus memandang cryptocurrency ini? Yang pertama adalah mari kita pandang ke belakang, sejarah ke belakang, yaitu evolusi dari uang itu sendiri. Jadi pada waktu dulu, zaman primitif, terjadi transaksi juga, tapi menggunakan barter. Gula ditukar dengan garam, garam ditukar dengan daging, dan lain-lain sebagainya, ditukar barang, tanpa ada transaksi keuangan seperti sekarang. Itu terjadi 8.000 tahun yang lalu, kemudian berevolusilah transaksi keuangan ini menjadi emas. Itu kalau Anda pernah lihat di film-film Cina yang zaman dulu, itu ada membayar makanan dengan lempengan emas, dengan yang bentuknya seperti kapal emas itu ataupun perak. Nah, itulah zamannya 3.500 tahun yang lalu. Kemudian ada metal coin, di mana bank sudah mulai mengeluarkan koin-koin metal yang saat ini bahkan kebanyakan dari teman-teman yang Sultan tidak mau melihatnya lagi. Jadi pada tahun 1644 itu kali mengeluarkan metal coin. Kemudian dilanjutkan pada abad 19, uang kertas kita akhirnya digunakan. Bahkan uang kertas saja kita sering ganti muka-muka pahlawan kita di rupiah kita. Kemudian berevolusilah industri keuangan ini pada electronic money, di mana kita sudah mulai bisa pakai ATM, kita sudah bisa mulai pakai credit card, kita juga bisa mulai pakai GoPay dan lain-lain. Namun sekarang eranya sudah berubah. Bahkan sudah banyak ATM yang beredar, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency yang paling pertama muncul adalah Bitcoin. Dan sekarang harganya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, bahwa harganya sudah mencapai $64.000 paling tinggi. Jadi, kenapa kita harus memandang ke cryptocurrency? Karena cryptocurrency ini sudah mendisrupsi institusi keuangan yang dimana harus ada central bank, sedangkan cryptocurrency tidak menggunakan central bank sama sekali, dimana semua transaksi diselesaikan oleh pribadi-pribadi yang bersifat komunitas, dimana kita saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak ada yang mengekang kita tentang transaksi keuangan menggunakan cryptocurrency. Mari kita lanjut. Nah, bagaimana evolusi cryptocurrency? Bagaimana historinya? Bagaimana sejarahnya sebenarnya? Kenapa ini menjadi sangat mahal? Bahkan emas saja cuma $60, tapi dia 100 kali lipat, $60.000. Jadi, fondasi cryptocurrency ini dimulai pada tahun 1983, di mana ada seorang programmer hebat bernama David Chaum. Dia membuat cryptographic system yang disebut dengan eCash. eCash ini dia bentuknya masih dalam bentuk programming, tapi belum diimplementasikan. Kemudian di tahun 1995 akhirnya dia mencoba menggunakan fondasi ini menciptakan DigiCash. Inilah dimana transaksi keuangan anonimus, dimana kita tidak tahu pengenalnya, tapi menggunakan enkripsi keuangan. Inilah DigiCash. Sayangnya DigiCash terjadi sebuah bug dan dihack oleh orang. Makanya David Chaum menutup DigiCash. Kemudian di tahun 1996, pemerintah Amerika mulai terlibat. The National Security Agency mengeluarkan paper, riset jurnal, di mana dia mengajarkan tentang cara membuat electronic cash menggunakan kriptografi. Kriptografi sendiri, teman-teman, itu adalah cara menyampaikan sesuatu dengan tersembunyi menggunakan enkripsi. Jadi
NSA duluan yang mengeluarkan bagaimana cara membuat cryptocurrency sebenarnya. Jadi kemudian tahun 1998 disambut oleh Wei Dai. Wei Dai ini dari Cina, dia menciptakan B-Money. B-Money ini adalah salah satu fondasi terkuat yang mendukung perkembangan cryptocurrency karena ini benar-benar sudah mengimplementasikan kriptografi pada transaksi keuangan. Kemudian pada tahun 2009 muncullah yang namanya Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ini bukan seseorang, tapi nickname. Dia menciptakan decentralized cryptocurrency. Jadi dia mengembangkan B-Money tersebut dari papernya si NSA, kemudian dari fondasinya si David Chaum. Dia menciptakan decentralized cryptocurrency. Decentralized itu maksudnya apa? Decentralized maksudnya setiap server itu tidak berada di satu tempat dan tidak akan terjadi monopoli sama sekali. Jadi walaupun misalnya Anda memiliki mining atau server terbesar di dunia, dia akan mempersulit Anda untuk mendapatkan reward dari transaksi keuangan tersebut dibanding yang baru pasang. Jadi semuanya akan mencegah monopoli. Dan dia sudah dicetak dan tidak bisa diubah sama sekali. Kemudian muncullah pada tahun ini ada kabar baik dari cryptocurrency di mana 2021 El Salvador berkat Presiden Nayib Bukele yang sangat mendukung cryptocurrency akhirnya melegalkan transaksi cryptocurrency yaitu Bitcoin di negaranya dan menyediakan 14.000 ATM Bitcoin dan saat ini sedang berjalan dan baru mulai Juni kemarin. Jadi sekarang cryptocurrency sudah sangat keren sekali, sudah dipakai di sebuah negara, sudah dilegalkan dan Kuba juga sedang melegalkannya juga, sedang berjuang dan semoga negara-negara lain juga mengikutinya. Jadi cryptocurrency ini adalah masa depan bagi kita semua kemungkinan. Kemudian cryptocurrency itu sifatnya bagaimana sih? Simple saja sebenarnya, dia bersifat decentralized, terpisah, sporadis maksudnya, kemudian peer-to-peer, 1:1 berhadapan, kemudian dia menggunakan blockchain teknologi, kemudian dia tidak ada fisik, dia hanya berbentuk digital. Jadi jangan terpengaruh dengan gambar-gambar koin Bitcoin, itu tidak ada fisiknya, itu cuma buatan orang. Oke. Kemudian cryptocurrency ini industrinya sangat besar, terdiri dari 2,1 triliun dolar market cap, kemudian harga tertinggi sudah mencapai 1 miliar, kemudian cryptocurrency itu sudah memiliki 9.485 wallet, kemudian Bitcoin ATM sudah tersebar di seluruh dunia sebanyak 14.000 mesin ATM. Jadi apa kesempatannya yang bisa kita ambil dari cryptocurrency ini? Kita bisa menjadi seorang investor yang memegang aset cryptocurrency itu sendiri. Kemudian kita bisa membuat mining untuk mendapatkan rewards dari cryptocurrency. Kemudian kita juga bisa mendapatkan cryptocurrency juga dengan staking yang biasa kita lakukan di DEX. Kemudian saat ini lebih keren lagi sudah ada play gamesnya yang kita bisa mendapatkan token-token yang berharga seperti AXI, seperti Dragonary, seperti PVU. Kemudian kita bisa jadi exchanger, tapi itu sangat mahal sekali. Dan yang paling gampang dimasukin adalah kita bisa mendapatkan kesempatan keuangan dari cryptocurrency menggunakan trading, yaitu kita buy dan sell dari selisih harga. Selanjutnya kita akan masuk ke BTC Board. Sebelum saya membahas BTC Board itu, mari kita mengenal dulu untuk teman-teman yang masih pemula, apa itu trading. Trading itu simple, kita hanya melakukan buy dan sell untuk mendapat capital gain. Kemudian trading itu lebih aktif dibanding investor yang cuma megang saja. Kemudian perbedaan terbesar daripada si trader dan si investor adalah dari durasi waktu yang mereka memegang sesuatu aset. Jadi biasanya trader megangnya bisa 1 hari atau bahkan beberapa menit. Sedangkan investor sudah pasti lebih dari 1 tahun. Kemudian sukses dalam trading sangat tergantung dari kemampuan kalian, skill kalian, dan emosional pengendalian diri kalian. Trading tipe itu terdiri dari 2, kita simpelkan, sebenarnya banyak sekali, tapi kita kerucutkan ke dalam 2 jenis, yaitu algo trading yang bekerja dengan otomatis selama 24 jam dan tidak memerlukan analisis yang terlalu tinggi. Sedangkan manual trading, Anda harus hebat. Anda harus hebat dalam skill analisis, Anda harus hebat dalam skill pengendalian diri. Dalam best trade system,
ini adalah termasuk dalam jenis algo trading, di mana melakukan trading secara otomatis. BTS Bot cari sinyal dan menggunakan artificial intelligence untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi penggunanya. Bekerja 24 jam selama 7 hari dan melakukan trading di dalam exchange account Anda dan tidak dipakai oleh siapapun. Jadi Anda memegang kontrol pada aset kalian sendiri. Kemudian best trade system dilakukan trading pada spot trade, yang dimana berarti Anda memegang Bitcoin 64.000 ya 60.000 satu biji gitu. Tidak menggunakan leverage, yang dimana bisa BTS strategi menggunakan based on sinyal yang menggunakan candlestick pada time frame tertentu, yang dimana kita juga membaca pergerakan harga dari time frame tersebut, berapa persen dia naik momentumnya yang kita tentukan, maka dia akan melakukan buy. Kemudian kita menggunakan juga exit rule yang sangat canggih, di mana kita menghitung harga rata-rata dari semua posisi kita, kemudian akan mengambil posisi pemasangan pengaman, di mana kalau jika terjadi turun kita tetap mendapatkan profit, tapi jika naik kita terus mendapatkan profit yang lebih besar. Kemudian kita juga menggunakan averaging, tapi kita tidak menggunakan cara mainstream, kita menggunakan cara averaging yang menggunakan sinyal, di mana sinyal tersebut juga hampir sama dengan sinyal pertama, cuma terjadi koreksi berdasarkan presentasi. Beginilah tampilan CryptoBot configuration kita, di mana first buy itu berarti berapa jumlah uang yang harus Anda masukkan untuk pertama kali mengambil posisi. Yang kedua adalah berapa time frame yang ingin Anda gunakan. Anda bisa setting dari M1 sampai M5 sampai M15 hingga D1. Kemudian Anda bisa menentukan berapa persen yang perlu Anda pantau supaya kita melakukan posisi first buy. Kemudian kita juga bisa menggunakan market watch hingga 10 pair dengan minimum 1 pair. Kemudian kita bisa menambahkan averaging berapa kali hingga 10 kali settingannya. Kemudian kita bisa menggunakan trickle callback, di mana berapa sih persentase yang perlu kita koreksi yang perlu kita ambil untuk menambahkan posisi averaging. Kemudian kita menentukan target untuk pemasangan trailing stop, berapa persen untungnya dari harga rata-rata. Kemudian kita menggunakan trailing stop itu sendiri yang dinamakan track profit callback di sini, dimana kalau sudah mencapai harga tertinggi kita sudah pasang trailing stop dan turun berapa persen, itu akan terjadi penjualan aset pada pair tersebut. Trigger limit configuration terdiri dari dua sisi. Yang pertama, first trigger, price drop-nya berapa persen dulu. Jadi turun 3%, kita akan melakukan posisi dengan multiplikasi berapa kali. Misalnya 1,5 kali, misalnya 2 kali, atau 3 kali. Jadi jika Anda pasang $15, kemudian Anda memasang buy posisi multiplication-nya 2, maka di posisi kedua Anda akan memasang $30. Dan yang kedua, Anda bisa menghitung multiplication-nya dari posisi pertama, jangan dihitung dari posisi kedua. Jadi 4 kali $15, bukan 4 kali $30. Dan selanjutnya sampai 10 kali Anda bisa men-settingnya. Selanjutnya, mari kita lihat dalam chart. Contohnya adalah koin Ethereum, di mana kita melihat harga pada exchange Binance. Uptrend indikator time frame kita gunakan M5, di mana kita memasang settingan 0,1% dalam 5 menit terakhir. Jadi jika harga sekarang ETH adalah $3.437,38, saat dia naik hingga $3.440,81, berarti sama dengan 0,1%. Robot kita akan melakukan buy untuk posisi pertama. Dan selanjutnya, jika terjadi penurunan 3% dari first buy itu, berarti dari 3.437,38 ternyata turun hingga 3%. Tidak serta-merta kita melakukan buy. Kita akan menunggu koreksi hingga up 1,5%. Baru kita akan melakukan buy dengan settingan multiplikasi 2 kali, maka kita akan melakukan buy pada 30 USDT. Kemudian turun lagi 4,5%, up lagi 1,5% seperti di grafik yang Anda lihat, maka dia akan melakukan pembelian 60 USD. Bagaimana jika dia naik cuma 1,2%? Kita tidak akan melakukan buy, dan jika dia berbalik turun lagi, kita tidak akan melakukan buy.
hingga terjadi koreksi dari harga terendah setelah kita ada posisi 1,5%, maka kita akan melakukan buy. Jadi tidak serta-merta selalu di 3%. Bisa aja dia langsung turun ke 6% baru koreksi 1,5%, itu pembelian kedua. Jadi kita menggunakan AI seperti itu supaya Anda tidak sangkut terlalu dalam. Selanjutnya adalah exit rule, di mana kita menggunakan trailing stop yang seperti kita katakan tadi. Maka saat terjadi kenaikan take profit 1,3%, jadi ini hitungnya dari uang ya. Misalnya total pembelian kita adalah $100 USDT. Maka saat dia naik hingga $113, maka akan terpasang trailing stop. Trailing stop kita pasang di sini 0,3%, maka akan terjadi sell coins keseluruhan saat sudah untung $113 dan turun ke 0,3%. Maka kita tetap untung $110. Dan jika naik terus, trailingnya juga akan naik terus mengikuti harga tertinggi yang saat kita sudah terpasang trailing stop. Analogi dari BTS Gold Pro. Mari kita contohkan dengan komoditi sebenarnya yang lebih gampang. Jadi biasa teman-teman beli di Antam. Jadi kita coba beli di gold commodity. Misalnya kita beli 1 gram di harga $60. Kemudian kita turun lagi nih harganya. Jadi $55, kita beli 2 gram. Turun lagi ke $50, kita beli 4 gram. Jadi total yang kita beli adalah 7 gram dengan total kapital $370 dengan harga rata-rata 52,851. Saat dia sudah naik hingga harga $55, maka kita bisa jual semuanya dengan keuntungan $385. Jika dikurangi dengan modal kita $370, maka kita akan mendapatkan profit sebanyak $15. Jadi cara averaging dan trailing stopnya itu bisa dihitung dengan analogi yang sangat simpel dari pembelian emas. Jadi keseluruhan BTS itu berapa sih harganya dengan kecanggihan yang sangat luar biasa ini, dengan AI, dengan artificial intelligence, programming yang ribet dan lain-lain, dan kita cuma pakai dan bisa megang tetap kontrol asetnya. Sangat murah sekali dengan harga $120 per tahun. Dengan sharing profit 80% untuk Anda, 20% Anda berikan kepada perusahaan yang harus Anda setorkan ke wallet BTS itu sendiri, tidak diambil dari Binance Anda, ataupun Huobi Anda, ataupun Coinbase Anda. Nah, BTS cuma percaya pada 3 exchanger terbesar di dunia, yaitu Binance nomor 1, 2 Huobi, nomor 3 yaitu Coinbase. Mari kita lanjut ke slide yang paling Anda tunggu-tunggu. Jalan Anda menuju sukses, yaitu The Partnership Project of BTS. Dari summary-nya, kita bisa lihat ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Cashback reward di BTS ini hingga 75% dari annual fee yang $120 tadi. Kemudian yang kedua adalah sharing profit hingga 75% dari 20% yang dikolek oleh si BTS tadi. Kemudian dia menggunakan sistem Infinitive Massive Direct System. Jadi Anda bebas mau 100 juta orang di dunia di bawah Anda langsung, itu terserah Anda. Kemudian Infinity Earnings, itu dimana Anda tidak ada batas kedalaman untuk mendapatkan pendapatan. BTS mengklasifikasikan peringkat Anda menggunakan misi. Jadi ada 7 tahap misi yang harus Anda lakukan, yaitu Base 1. Base 1 di mana Anda melakukan aktivasi $120 saja Anda sudah menyelesaikan misi pertama. Misi kedua Anda adalah melakukan direct 3 orang minimal, dan total grup Anda adalah 12 orang. Jangan salah ya, jadi Anda boleh direct 12 orang juga, tapi sebaiknya Anda melakukan 3 orang, direct 3 orang, terus di bawahnya 3, maka ada 12 orang. Kemudian saat Anda sudah mencapai itu, Anda akan naik ke misi ketiga. Misi ketiga Anda lebih mudah lagi. Cukup 3 jalur Anda memiliki base 2, dimanapun letaknya. Yang penting 3 jalur Anda ada base 2. Itu mau di level ke-12, mau di kedalaman ke-13, yang penting ada base 2, Anda akan naik ke base 3. Kemudian selanjutnya berlaku ke base 4, Anda memiliki 3 orang base 3 dalam 3 jalur Anda. Mau kedalaman berapapun terserah Anda. Mau base 5 itu sama saja, memiliki base 4 di 3 jalur Anda, kemudian sampai base 7 itu dengan cara yang sama karena ini adalah duplikasi sempurna. Jadi ilustrasi misinya bisa Anda lihat dalam chart ini, dalam bagian ini, di mana Anda adalah masih base 1,
perjalanan Anda menuju base 2 simpel sekali. Anda mengajak 3 orang, aktivasi robot, maka sudah ada 3 orang bersatu. 3 orang Anda mengajak 3 orang masing-masing dan melakukan aktivasi robot, maka akan terjadi 12 orang members yang beraktivasi robot di dalam grup Anda, maka Anda otomatis menuju base 2. Selanjutnya, perjalanan Anda dari base 2 menuju base 3 sangat simpel. Anda hanya cukup memiliki 3 members base 2 di 3 jalur berbeda. Walaupun Anda memiliki 10 jalur, 100 jalur, cukup 3 jalur aja masing-masing memiliki members base 2. Member base 2 ini tidak harus langsung di dalam direct Anda. Misalnya Anda memiliki base 2 di 2 jalur langsung Anda, kemudian Anda memiliki base 2 di jalur lainnya di kedalaman 20 ataupun 30. Maka dari 10 jalur, cukup 3 jalur saja memiliki base 2 di kedalaman apapun, Anda bisa naik ke base 3. Ini berlaku juga untuk kenaikan-kenaikan hingga ke base 7. Jika di base 4, Anda harus memiliki 3 base 3. Jika di base 5, Anda harus memiliki 3 base 4, hingga Anda naik ke base 7, di mana Anda memiliki members dengan 3 base 6 di masing-masing jalur sebanyak 3 jalur. Dan ini adalah susunan rewards yang diberikan oleh BTS. Sangat luar biasa sekali sebenarnya, karena perusahaan sangat ikhlas memberikan reward kepada para BTS Army yang ingin menjalankan partnership project, di mana B1 cukup dengan aktivasi robot. Saat Anda merekrut seseorang, Anda sudah mendapatkan 30% dari annual fee dan profit sharing masing-masing, 30%, 30%. Base 2, Anda akan mendapatkan 35%, selisihnya 5% hingga base 7. Jadi Anda bisa lihat sendiri di table. Tapi khusus base 5, Anda akan mendapatkan energy reward, yang kita juga boleh menyebutnya sebagai global reward, di mana Anda akan mendapatkan omset global dari total grup Anda saat Anda sudah base 5 dibagi dengan total reward yang diberikan kepada base 5 semua total di dunia ini dikali 2%. 2%-nya dikali dengan annual fee, omset termasuk annual fee dan omset 20% profit sharing. Kemudian untuk base 6 Anda mendapatkan 1,5%, untuk base 7 1,5%. Kenapa base 7 dan base 6 lebih kecil daripada base 5? Karena base 7 orangnya lebih besar. Orangnya lebih banyak karena 12, kan base 2 dikali sampai kelipatannya sampai base 7. Jadi itu lebih besar, makanya pemberiannya 1,5% itu jumlahnya lebih besar daripada 2% di base 5. Kemudian selain itu, jika Anda biasa menemukan downline Anda lebih tinggi dari Anda tidak bisa mendapatkan reward. Tapi di BTS, dia akan memberikan healing reward, di mana kita juga bisa menyebutnya sebagai breakout reward, di mana breakout ini akan diberikan sampai kedalaman 6 kali breakout, di mana saat misalnya Anda base 2, Anda mengajak satu orang dan dia naik base 3, harusnya kalau dia ngajak orang, Anda nggak dapat uang lagi. Tapi di healing reward, Anda akan mendapatkan 3% untuk breakout pertama. Tapi saat dia ngajak-ngajak ke bawah lagi, ternyata ada yang base 3 lagi, Anda tetap base 2, nggak naik-naik. Karena jalur kiri kanan Anda tidak bekerja, Anda tetap di base 2, maka Anda berhak mendapatkan 2%. Tapi saat turun lagi, Anda sudah tidak dapat karena Anda berada di base 2. Base 2 itu cuma punya 1 kali kesempatan. Base 3 punya 2 kali kesempatan. Base 7 punya 6 kali kesempatan mendapatkan healing reward. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda berada di base 5, Anda berhak mendapatkan 4 kali level breakout. Bisa Anda bayangkan potensinya, grup mereka semua, omset mereka Anda dapat 3%. Kemudian potensial earning Anda, ini gambaran kasar saja, walaupun kalau dihitung semuanya mungkin pasti lebih. Jadi potensi base 2 adalah $10 sampai $100, base 3 adalah $100 sampai $1000, base 4 adalah $500 sampai $2000, base 5 adalah $1000 sampai $5000, base 6 adalah $5000 sampai $15000, dan base 7 yang ini yang kita tunggu-tunggu, dan semoga teman-teman mencapainya $7000 sampai tak terhingga. Ini adalah ilustrasi reward dari semua jenis bonus. Nah, kita kan ada 4 reward bonus nih.
Teman-teman semoga masih ingat. Kalau nggak ingat, tolong putar kembali videonya. Jadi di base 7, anggap Anda sudah yang tertinggi dan terindah di BTS. Dan saat Anda mengajar base 6, Anda mendapatkan harus base 6, harusnya Anda kan dapat 60%. Ternyata Anda di bawahnya sudah base 6. Dia mengajak orang, Anda cuma dapat 5% loh ya. Jadi Anda akan mendapatkan $6. Jadi saat Anda mengajak B1 mengajak orang, Anda akan mendapatkan $36. Kemudian saat Anda terjadi breakup, base 7 ngajak orang nih. Wah, saya nggak dapat uang dong. Di bawah Anda base 7 saya nggak dapat uang dong. Itulah gunanya healing rewards. Anda akan mendapatkan 3% dari $120, yaitu $3,6. Satu orang. Kalau 1.000 orang, kalikan sendiri. Terus saat di bawah Anda base 3, Anda akan mendapatkan $24. Saat di bawah Anda base 4, Anda akan mendapatkan $18. Jadi semoga teman-teman bisa menangkap apa yang terjadi dari bagian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh teman-teman nih lewat Zoom, lewat chat, sampai leader-leader kita pusing menjawabnya. Jadi akan saya jelaskan di sini. Berapa sih harga robotnya? Banyak yang nggak ngerti. Sebenarnya harganya robotnya kan $120, tapi ini bersifat tahunan. Jadi setiap tahun Anda harus membayar $120. Kemudian berapa sih sharing profitnya? Sharing profitnya itu 80% untuk Anda, 20% untuk BTS. Dan ingat, 75% dari 20% itu akan dibagikan ke dalam partnership project. Yang ketiga adalah di mana robotnya bekerja? Robotnya bekerja pada exchange Anda, di mana Anda cukup mengkonekkan API. Jadi kami tidak meminta akun Anda sama sekali. Kami tidak mengakses wallet akun Anda sama sekali. Jadi BTS akan melakukan trade secara otomatis menggunakan API. Dan ini cuma baru bekerja di Huobi, Binance, dan Coinbase. Selanjutnya katanya akan ditambah oleh pusat, semoga aja ditambah ke Indonesia ya, yang Indodax atau kripto ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kapan Anda mendapatkan bonus Anda. Bonus Anda akan otomatis masuk ke wallet Anda saat sudah diaktifasi oleh member yang Anda rekrut. Jadi ini sifatnya real time. Sekian presentasi dari saya, semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit pemahaman dari presentasi kita dari marketing plan BTS, dan teman-teman bisa menjelaskannya kepada para calon-calon members Anda, ataupun Anda juga bisa men-share video ini dengan bebas. Semoga semuanya bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan tanyakan ke leader-leader Anda. Salam dahsyat dan terima kasih.